وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kita mulai dari pengertian hadis atau macam hadis yang pertama yang tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah, hadis sahih yang muttafaqun alaih, hadis sahih yang disepakati kesahihannya oleh para ulama. Adapun secara pengertian, apa sih yang dimaksud dengan hadis muttafaqun alaih? Hadis muttafaqun alaih itu adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama hadis. Ini maknanya secara harfiah. Adapun nanti dalam istilah yang umum oleh para ahli hadis, istilah muttafaqun alaih itu digunakan untuk merujuk kepada hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Karena apa? Ketika Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim sudah sepakat tentang kesahihan suatu hadis, itu tidak didapati nanti ulama hadis yang menyatakan hadis tersebut dhaif. Adapun nanti yang dikritisi dari hadis-hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau yang disahihkan oleh Imam Muslim, itu kebanyakan hadis-hadis yang Al-Imam Al-Bukhari menyendiri dalam hukum sahihnya atau Imam Muslim menyendiri dalam hukum sahihnya. Maksudnya apa? Ini hadis Imam Bukhari mensahihkan tapi Imam Muslim tidak mensahihkan. Kalau antum cari di dalam Sahih Bukhari ada hadisnya, tetapi di dalam Sahih Muslim nggak ada hadisnya. Ini istilah yang digunakan infarada bihil Bukhari. Imam Bukhari menyendiri dalam pensahihan hadis tersebut dan Imam Muslim tidak ikut mensahihkan hadis tersebut. Atau sebaliknya, Al-Imam Muslim mensahihkan hadis tersebut tetapi nanti Imam Bukhari tidak mensahihkan hadisnya. Karena tadi ada perbedaan standar dalam penetapan kesahihan suatu hadis antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim tadi. Nah, kebanyakan yang dikritisi nanti dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu adalah apa? Adalah hadis-hadis yang memang Al-Imam Al-Bukhari belum bersepakat dengan Imam Muslim dalam kesahihan hadis tersebut. Ada zat yang mengkritisi, ada. Jadi tidak sebagaimana disampaikan oleh Buya Rozi ya kan? Kalau mengkritisi hadis Sahih Bukhari itu bermasalah di akidahnya. Itu kan kesimpulan dia saja. Al-Imam Ad-Daruqutni melakukan kritik terhadap Sahih Bukhari gitu. Tapi siapa yang berani mengatakan akidahnya Imam Daruqutni bermasalah? Ada 300-an hadis yang dikritisi oleh Al-Imam Ad-Daruqutni terhadap Sahih Al-Bukhari. Karena memang Al-Imam Ad-Daruqutni itu ahli ilal. Ilal itu apa kemarin? Kedhaifan yang tersembunyi. Jadi Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah melakukan kritik, dan itu biasa dalam dunia akademik. Kritik mengkritik dalam dunia akademik itu biasa. Karena hukum sahih terhadap suatu hadis itu memang produk ijtihad. Ketika Imam Bukhari berijtihad mensahihkan suatu hadis, metodenya Imam Bukhari ketika mensahihkan suatu hadis terbuka untuk dikritisi gitu loh. Terbuka untuk dikritisi. Kalau nanti ada suatu kritik dilayangkan terhadap Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka jawab pula dengan kritik yang sesuai dengan standar ilmiah. Dan alhamdulillah kritiknya Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah itu dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian menyusun kitab Taghliqut Ta'liq gitu. Taghliq itu artinya mengunci, menutup. Ta'liq itu komentar. Maksudnya komentarnya Daruqutni itu terhadap apa? Terhadap Sahih Al-Bukhari itu dikunci sudah. Dan kalau antum lihat dalam kurun abadnya itu
Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah dengan Al-Imam Al-Bukhari itu terpaut kalau nggak salah 2 abad masa usianya. Al-Imam Ad-Daruqutni nggak ketemu sama Imam Al-Bukhari, tapi pada kurun 1 abad kurang lebih gitu kan, nggak sampai 2 abad itu, 1 abad setelah Imam Bukhari wafat, Al-Imam Ad-Daruqutni melakukan kritik terhadap hadis-hadis Sahih Bukhari. Kemudian jawabannya baru dilakukan di tahun 800 Hijriah. Artinya kalau dari abad ke-4 Hijriah sampai ke abad ke-8 Hijriah berarti ada sekitar 4 abad setelah kritiknya Imam Daruqutni baru dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada sekitar 400 tahun kritiknya Imam Daruqutni belum terjawab gitu lah. Dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan demikian dalam dunia akademik. Tidak perlu nanti memprovokasi umat untuk membenci. Kan yang dilakukan oleh Buya Razi kan supaya umat ini membenci Syekh Albani toh. Dan alhamdulillah pada majelis kita ini saya melakukan kritik terhadap Syekh Albani. Tetapi saya tidak menggiring siapapun untuk membenci Syekh Al-Albani. Nasihat guru kami gitu kan, sikap seorang penuntut ilmu itu adalah tajarrud lil haqq. Kita berupaya untuk mencari yang benar, tetapi tetap makom para ulama, kehormatan para ulama itu juga tetap harus dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya sudah menjaga kehormatan anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu sudah Allah Subhanahu wa taala jaga kehormatannya, sudah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu anak cucu Adam secara umum, terlebih lagi para ulama. Artinya jangan sampai majelis kita ini ada kesan untuk merendahkan siapapun di kalangan para ulama. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis muttafaqun alaihi, yaitu yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Apa contohnya? Ini insyaallah nanti di upload nanti di channel Facebook kami. Yang kelengkapan kajian kita nanti antum bisa buka di channel Mishkat Media. Itu dari awal sampai akhir. Adapun nanti yang dipangkas-pangkas videonya berdasarkan faidah yang kita bahas gitu kan. Ada tema-tema subtema yang lebih kecil kemudian dipangkas dalam video-video yang kecil. Antum bisa buka nanti di channel Pusat Studi Hadis. Dan dua-duanya adalah channel kita bagi kaum muslimin nanti yang mau mengambil manfaat dari kajian ulumul hadis ini. Nah, di channel Pusat Studi Hadis itu nanti kami sertakan slide-nya nanti. Artinya di video tersebut nanti ada slide-nya bagi yang hendak melihat contoh hadis yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Contoh hadis muttafaqun alaih ini saya ambilkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang sedekah kepada orang yang sudah wafat gitu. Sedekah dengan mengatasnamakan orang yang sudah wafat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, bahwasanya ada seorang lelaki qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha, ibuku ini jiwanya itu sudah lepas, ini sudah wafat. Wa adhunnuha, dan kuat persangkaan saya, lau takallamat tasaddaqat, artinya kalau beliau itu sempat untuk berbicara sebelum wafatnya itu, saya yakin beliau itu hendak mengatakan bahwasanya beliau ingin sedekah, tapi belum terucapkan keinginan itu. Tapi saya yakini gitu loh, kuat dugaan saya, ibu saya ini mau sedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah kalau saya yang bersedekah anha, atas nama ibu saya yang sudah wafat ini gitu, ibu saya tetap dapat pahala dari itu gitu. Karena saya yakin beliau itu ingin sedekah,
tapi nggak sempat mengucapkan. Gitu. Maka apa kata Nabi? Naam, ya dapat dia pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari guru beliau, Al-Imam Sa'id ibn Abi Maryam, Sa'id ibn Hakam ibn Abi Maryam. Beliau adalah perawi di Mesir. Sa'id ibn Abi Maryam perawi di Mesir, tabaqatnya kibarul akhidin an taba'il atba', artinya tabaqat yang keempat. Beliau adalah tabaqat setelah atba' tabi'in, yaitu generasi yang mengambil hadis kepada tabaqat atba'ut tabi'in. Thiqatun sabtun faqih, predikatnya thiqatun sabtun faqih. Nah ini kan predikat yang tertinggi kemarin, sebagaimana telah kita pelajari dalam predikat maratibnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian Sa'id ibn Abi Maryam ini mengambil dari guru beliau, yaitu Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir Al-Madani, kibar atba'ut tabi'in. Beliau adalah atba'ut tabi'in yang kibar, yang senior, tabaqatnya sama sezaman dengan Al-Imam Malik ibn Anas di Madinah. Thiqah. Meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam Al-Madani, salah satu poros periwayatan di Madinah. Al-Imam Hisham ibn Urwah ibn Zubair, thiqah, faqih. Dalam hal periwayatan beliau thiqah, dan beliau juga memiliki fikih di dalam hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Artinya ada madhab fikihnya gitu. Hanya saja madhab beliau nggak sampai ke kita. Fuqaha dulu banyak gitu loh. Kalau mau jadi madhab, ada banyak madhab itu sampai ke kita. Kalau murid-muridnya itu meriwayatkan fatwa madhab gurunya. Hanya saja Hisham ibn Urwah belum didapati murid-murid yang mempelajari fatwa dan metode fikihnya sehingga sampai kepada kita.